Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas budaya Nusantara, bentuk ragam budaya Nusantara dari proses akulturasi dan asimilasi. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah budaya Nusantara. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang bentuk ragam budaya Nusantara dari proses akulturasi dan asimilasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Robi Rusdiana selaku dosen mata kuliah budaya Nusantara yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang ditekuni. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga saya dapat menyelesaikan artikel ini. Saya menyadari artikel yang ditulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diapresiasi demi kesempurnaan artikel ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Wawad Al-Jufari, nomor induk mahasiswa 16012102844. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bentuk ragam budaya Nusantara dari proses akulturasi dan asimilasi. Masuk bagian definisi akulturasi. Akulturasi dapat diartikan sebagai proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing sedemikian rupa. Maka dari itu, unsur-unsur kebudayaan asing yang ada lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan sifat khas kepribadian kebudayaan. Proses akulturasi berjalan sangat cepat atau lambat sangat tergantung dari persepsi masyarakat setempat terhadap budaya asing yang masuk. Apabila masuknya melalui proses pemaksaan, maka akulturasi memakan waktu yang relatif lama. Sebaliknya, apabila masuknya melalui proses damai, maka akulturasi tersebut akan berlangsung relatif lebih cepat. Kemudian, definisi asimilasi. Secara umum, asimilasi memiliki arti penyesuaian atau peleburan sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar. Dalam konteks kebudayaan, asimilasi adalah salah satu bentuk proses sosial yang erat kaitnya dengan pertemuan dua kebudayaan atau lebih. Dikutip dari buku IPS Terpadu yang ditulis oleh Nana Supriyatna, Mamat Ruhimat, dan Kosim, asimilasi adalah proses sosial yang ditandai dengan usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat dalam individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian lainnya, asimilasi merupakan proses sosial yang membangunkan dua atau lebih kebudayaan yang berbeda menjadi kebudayaan baru. Jadi, ketika seseorang melakukan asimilasi ke dalam suatu kelompok masyarakat, ia tidak lagi membedakan dirinya dengan kelompok tersebut sehingga tidak dapat sebagai orang asing. Dengan begitu, proses asimilasi membutuhkan sikap toleransi dan empati antar individu atau kelompok. Kemudian, akulturasi dalam budaya Batam. Kota Batam adalah sebuah kota di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah Batam yang merupakan penduduk asli Melayu yang dimana pemeluknya beragama Islam. Tidak hanya suku Melayu, namun kini memiliki banyak sekali keragaman suku yang datang dari berbagai daerah. Tapi dengan berpayungkan kecerdikan budaya Melayu dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, Batam menjadi kondusif dan menggerakkan berbagai perkara terutama agama. Berdasarkan data kependudukan tahun 2020, Islam adalah agama mayoritas di kota Batam dengan jumlah penganut sebanyak 71,96%, diikuti oleh penganut Kristen Protestan 17,81%, kemudian Buddha 6,75%, kemudian Katolik 3,30%, kemudian Konghucu 0,10%, kemudian Hindu 0,6%, dan kepercayaan 0,2%. Dan hasil sensus penduduk 2020 secara spesial, Kota Batam merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Kepulauan Riau.
yakni mencapai 1,2 juta jiwa atau lebih dari separuh dari total penduduk Kepulauan Riau. Dengan rincian 609,4 ribu jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 586,99 ribu jiwa perempuan. Dengan masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa serta adat istiadat beragam dan bermacam-macam agama. Agama Islam menjadi agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Kota Batam. Simbol masyarakat Kota Batam yang religius salah satunya dituangkan dalam bentuk masjid dengan nama Masjid Raya Kota Batam atau Masjid Agung yang terletak berdekatan dengan alun-alun Kota Batam dan kantor pemerintahan Kota Batam. Walaupun demikian, budaya Melayu yang identik dengan Islam masih begitu kental di Kota Batam yang kemudian menjadi akar akulturasi budaya masjid selanjutnya, yaitu Masjid Tanjak yang akan segera selesai dibangun dan budaya Tiongkok Oriental yang menyatu dengan konsep masjid. Kemudian dikenal dengan nama Masjid Muhammad Cheng Ho. Masuk ke asimilasi dalam budaya dan agama di Indonesia. Dalam konteks Islam Nusantara, lembaga pendidikan keagamaan, surau, dan pesantren secara sosio-historis adalah tempat lahir dan berkembangnya banyak ulama karismatik yang mampu menciptakan suasana tenang, damai, dan juga dinamis, dengan menekankan pentingnya integrasi atau kohesi sosial. Islam dapat bergumul dengan budaya-budaya di Nusantara. Demikian menurut jurnal berjudul Asimilasi Islam dengan Budaya Lokal di Nusantara. Islam sebagai agama hadir di seluruh suku bangsa sebagai sistem nilai yang menyatu dengan budaya setempat. Sehingga hal ini yang sering dilihat oleh orang di luar suku tersebut dengan Islam Minangkabau, Islam Jawa, dan seterusnya. Akumulasi kebudayaan yang menyetubuh dengan berbagai kultur ini kemudian disebut dengan Islam multikultural. Hadirnya suatu kebudayaan Islam pada suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh pemahaman dari ajaran Islam. Pemahaman pada tatanan praksis ini kemudian menjadi konflik laten, bahkan menjadi konflik manifestasi di tengah kehidupan umat beragama. Berkaitan dengan budaya Islam sebagai sistem ajaran agama akan selalu berdialog dengan budaya lokal di mana Islam berada, meskipun akhirnya terdapat salah satu yang berpengaruh baik agama atau justru sebaliknya, budaya lokal yang lebih dominan dalam kehidupan masyarakat. Namun, besar kemungkinan keduanya dapat memainkan peran penting dalam membentuk budaya baru, karena terjadi dialog antara tatanan nilai agama yang menjadi idealisme suatu agama dengan tata nilai budaya sosial. Mungkin sekian dari penjelasannya. Kesimpulannya, berdasarkan pemaparan bagian di atas, bisa diketahui bahwa banyak unsur-unsur kebudayaan dari budaya Batam yang merupakan hasil dari proses asimilasi dan akulturasi dengan kebudayaan lainnya. Meskipun kebudayaan yang ada sekarang ini sudah banyak yang merupakan hasil dari proses asimilasi dan akulturasi dengan kebudayaan lainnya, tetapi sebagai warga negara, khususnya sebagai orang asli, atau tetap berusaha melestarikan kebudayaan asli dengan melestarikan dan mengaplikasikannya dalam berkegiatan sehari-hari. Saran dari saya, berdasarkan pada pemaparan sebelumnya, ada beberapa saran dari saya sebagai berikut. 1. Pengembangan budaya Batam perlu dilakukan melalui langkah pengkajian agar budaya lokal tidak kehilangan relevansinya dengan berkembangnya budaya masyarakat yang terus terjadi. Pelestarian dan pengembangan budaya lokal seharusnya dilakukan melalui gerakan pendidikan, dan ini terutama untuk mendukung upaya pewarisan kekayaan budaya Batam yang dapat mengatasi berbagai persoalan sosial, budaya, dan keagamaan. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.